Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Syanturi dengan NIM 223303030414 dari kelas 3 Malam A. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu yang berjudul Shell Short. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Hendra selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Terima kasih untuk waktunya Pak jika sudah melihat video ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama saya jelasin dulu apa itu shell short. Jadi shell short itu adalah algoritma pengurutan yang merupakan variasi dari algoritma, yaitu yang sudah dikenal banyak orang, insertion short. Kemudian sebelum kita jauh ke depan, shell short ini itu dikenalkan oleh atau yang dikembangkan oleh Donald Shell itu pada tahun 1959. Dia mengurutkan array dari jarak-jarak tertentu yang terpisah gitu. Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah shell short itu yang pertama kita penentuan jarak atau gap. Algoritma ini memilih jumlah, jarak atau yang dikenal sebagai gap, yang membagi array, yang membagi angka yang kita input itu menjadi beberapa sub array. Nah, jadi dia menjadikan sub array lagi. Gap itu dihitung secara iteratif dan algoritma kemudian tetapkan pada setiap sub array. Algoritma shell short ini akan ditetapkan di setiap sub array-nya. Nah, yang kedua itu penerapan insertion short untuk setiap sub array. Jadi di shell short ini kita terapkan insertion short-nya dalam sub array-nya di shell short ini. Nah, yang saya baca, insertion short ini dia algoritma pengurutan sederhana dan efisien juga. Utamanya dia jumlah data yang relatif kecil. Algoritma ini memisahkan elemen satu dari array dan masukkan pada posisi yang tepat gitu. Jadi kita terapkan insertion short ini ke dalam shell short. Nah, di sini kita masuk ke codingannya. Yang pertama itu kita buat home dulu. Kemudian jika sudah kita buat home, kita masukkan kelas yang kita buat lagi, shell short. Di sini saya membuat dalam satu form saja supaya lebih bisa dilihat seperti ini. Kemudian di sini saya biasa masukkan di sini nggak ada yang saya ubah, saya biasa masukkan bannernya saya false kan. Kemudian kita masuk ke shell shortnya. Di sini kenapa pakai stateful? Karena di sini kita melakukan perubahan state. Jadi stateful itu untuk terjadi perubahan di form itu. Nah, kemudian di sini saya memasukkan variabel form, final form key sama dengan global key form state. Nah, kenapa final? Karena sebagai nilai yang tidak bisa diubah. Itulah kenapa final. Nah, form key-nya seperti biasa kita pakai global key form state. Kenapa global key form state? Karena untuk mengelola status formulir gitu, untuk kita manipulasi sama seperti validasi formnya gitu. Terus kemudian di sini kita masuk ke final text controller. Text controllernya seperti biasa text editing controller, sama seperti yang tadi, tapi ini hanya bisa digunakan dalam text field gitu, karena dia text editing controller yang gunanya itu untuk kita validasi nanti yang ini sudah terisi apa belum gitu. Kemudian
Di sini kita masukkan variabel inputan array-nya. Sini kita masukkan kosong agar nanti listnya kita masukkan ke sini. Dan ini list sebelum kita input, sebelum kita urutkan gitu. Jadi di sini memerlukan dua list ya. Kalau saya memerlukan dua list. Kemudian di sini void shell sort list. Kenapa void? Karena menunjukkan fungsi atau metode yang tidak mengembalikan nilai gitu. Inilah kenapa void gitu. Di sini saya kasih nama shell sort, terus kemudian list, kemudian buka kurung kurawal, integer n ini nilai yang kita masukkan, list length itu nilai yang kita masukkan berapa panjangnya gitu. Nah, jadi pilihan gap awal itu digunakan untuk kita membagi array menjadi sub array gitu. Jadi tujuannya kita jadikan sub array. Gap ini biasa dihitung sebagai setengah dari list length ini. Nah, kemudian lakukan pengurutan menggunakan gap saat ini. Ini kita menggunakan insertion sort di setiap subarray. Kita lakukan pengurutan menggunakan metode insertion sort di setiap subarray yang dihasilkan pembagian dengan gap saat ini gitu. Nah, di sini pindahkan elemen dari posisi yang besar ke posisi yang kecil. Nah, jadi supaya dia terurut ya, seperti insertion sort. Kemudian kita pengulangan hingga menjadi gapnya itu menjadi satu. Kita teruskan sampai gapnya menjadi satu hingga menyelesaikan proses gap pengurutan gitu. Kemudian tempatkan key pada posisi yang benar di subarray yang diurutkan. Oke. Nah, di sini saya sudah menjelaskan setiap baris di sini. Jadi di sini saya memakai metode yang list length itu kita bagi dua hingga nanti posisi gapnya menjadi satu gitu. Oke. Sampai shell sort ini, sampai inputan kita menjadi terurut. Nah, untuk outputnya, cara penggunaan aplikasinya seperti ini. Saya contohkan. Kalian masukkan angka random, contohnya itu misalnya saya masukkan 3, kita tekan input, dia akan masuk ke sini gitu. Kemudian kita tekan 7, dia masuk lagi. Bagaimana kalau kita tekan input tapi tidak ada data? Data masih kosong, jadi dia ngeluarin snack bar. Kemudian bagaimana kalau kita tekan clear? Angka berhasil di clear. Kemudian bagaimana kalau kita tekan clear tapi tidak ada data? Dia akan muncul snack bar lagi. Kemudian kita masukkan angka, contohnya 3, 8, 9, 15, 70, 58, 20, 35. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan 10 data saja. 8, 9, kemudian oke, di sini kita memiliki 10 data. Sesuai logiknya ini, total dari list length-nya ini kita bagikan 2, lebih besar sama dengan 0. Jadi semua panjangnya ini kita bagikan 2, panjang dari array yang kita input. Kita bagi 2 sesuai logiknya.
kita tekan input, kita tekan urutkan, dia akan terurut. Nah, dia terurut ya. Kalian bisa dilihat di sini 3, 8, 9, 10 tukar ke 16. Sepuluh ke 16 dia jadi 10 data dibagi 2, 5. Berarti jarak yang dia tukar itu adalah dia mengecek 55. Misalnya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengecek 58 ke 3. Nah, 58 ke 3 kan 3 lebih kecil, jadi 3 tetap di sini. Kemudian 58 ke 10. 58 ke 10 lebih besar lebih kecil 10, maka dia akan tukar posisi. Kemudian sampai gapnya itu menjadi 0, maka outputnya akan seperti ini. Sesuai yang saya bilang tadi, shell sort ini mirip insertion sort. Dia mengurutkan subarray dari mulai angka paling terkecil hingga angka paling terbesar. Seperti ini logik saya, dan sudah berhasil. Ini saya masuk ke bodinya. Di sini seperti biasa kita masukkan scaffold dengan background white, app bar. Saya isi dengan shell sort. Di sini saya nambahkan di pubspec YAML itu fonts Poppins. Kalian bisa download di website download font. Nanti kalian masukkan ke pubspec YAML. Kemudian seperti biasa center title-nya saya buat di true. Kemudian background color-nya saya buat di gray. Kemudian di body single child score view supaya tidak bentrok dengan keyboardnya. Kemudian saya pakai padding seperti biasa. Saya masukkan kontainer di sini untuk nama name kelas dengan ketinggian dan lebar. Kemudian saya masukkan decoration. Kemudian saya masukkan kolom agar dia bisa ke bawah gitu. Kemudian kita saya sini buat center semua. Kemudian di sini saya masukkan Ferdinand seperti biasa, center, kemudian size box, kemudian padding untuk lebih rapi lagi ya, kanan kirinya, atas bawah saya pakai yang all. Kemudian di sini childnya saya pakai form supaya kita bisa menginput key form key yang di atas ini tadi ya, gitu, supaya bisa terbaca oleh semua yang di bawah-bawah anaknya form ini. Kemudian saya masukkan kolom lagi. Kemudian text form field saya masukkan di sini untuk kita masukkan angkanya. Di sini saya pakai icon. Kemudian di sini kita jangan lupa masukkan text controllernya untuk kita lakukan validasi. Kemudian di bawahnya kita buat validasinya. Value sama dengan null. Value is empty. Jika value-nya kosong, kita pencet input, maka data tidak ada. Dia akan muncul di seperti notif seperti itu. Kemudian saya masukkan seperti biasa decoration, prefix icon, hint text-nya saya masukkan angka. Kemudian outline biasa, enable-nya, outline-nya biasa juga saya masukkan light blue dengan ketebalan 2,5. Kemudian masuk ke bawah saya masukkan size box lagi dengan container, height-nya 30, width-nya double infinity, child-nya, anaknya kita buat alignment, kita buat center semua. Nah, di sini kontainer yang ini ya, data sebelum seperti biasa, text style, decoration, saya masukkan border radius supaya
smooth, tidak lonjong seperti itu, tidak patah langsung, dengan memasukkan border radius sirkular 20-20 seperti biasa. Kemudian di sini untuk inputnya, data sebelum saya masukkan sebagai kontainer, kemudian teksnya list sebelum. Nah, list sebelum ini, nah kita input masuk ke sini, kemudian tidak akan muncul terpanggil teks, nanti kita panggil list sebelum yang di input kita. Kemudian stylenya seperti biasa, text style, padding, height, weight, decoration, row, karena supaya dia bisa bersampingan. Sini saya main axis alignmentnya space between supaya terjadi jarak antara elevated buttonnya. Kemudian saya pasangkan size box untuk mengatur lebar, width dari si elevated button, karena di elevated buttonnya saya mungkin kurang paham cara mengatur width di elevated button, makanya saya pakai size box. Kemudian on press, di sini kita on pressnya kita masukkan set state. Kenapa set state? Banyak yang belum tahu kenapa set state, karena set state itu agar bisa kita merubah state di sini gitu. Jadi kalau tidak ada set state, adapun logiknya dia tidak akan berubah angkanya gitu. Jadi mengapa stateful? Karena kita butuh set state gitu. Intinya simpelnya seperti itu. Kemudian di sini seperti biasa saya masukkan text controller, text length, integer data, in parse, text controller to string, dia akan berubah ke string. Kemudian list add data, list sebelum add data, text controller titik 2. Else scaffold messengernya, scaffold messenger itu seperti notif. Kemudian snack barnya, background colornya saya buat seperti kemudian snack barnya seperti biasa, background colornya red. Kontennya saya buat teksnya itu data masih kosong seperti biasalah. Terus kemudian di sini untuk tombol inputnya saya masukkan teks input seperti biasa. Kemudian untuk elevated button yang kedua, di sini size box on press seperti biasa. Jika data kosong, di sini saya buat validasi lagi. Jika data kosong, scaffold messengernya atau notifnya muncul angka tidak ada jika ditekan, masih kosong. Tapi jika list datanya ada, listnya itu list sebelum, list, text controller text itu terhapus semua, jadi terclear gitulah. Kemudian snack barnya jangan lupa supaya si user tahu bahwa angka berhasil di clear. Jadi simpelnya shell sort ini seperti itu yang saya paham. Mungkin maaf jika ada kurang atau mungkin salah di bagian mana, saya minta maaf. Terima kasih untuk Pak Hendra telah menilai dan melihat video saya. Mohon maaf Pak jika ada kurangnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.